Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ada Apa Dengan Dunia. Kali ini kita akan membahas mengenai topik penting tentang sengketa Laut Cina Selatan. Dan saya sudah bersama dengan narasumber-narasumber keren dan juga penting. Di depan saya langsung ada Bapak Stefano Adrin sebagai pengamat dari Taiwan. Lalu ada Ibu Saidah Aulia Putri dari pengamat ASEAN. Lalu ada Bapak Rafael dari pengamat Amerika Serikat. Lalu ada Ibu Firly dari pengamat Jepang. Dan terakhir ada Ibu Immanuel Chelsea dari pengamat China. Sengketa Laut Cina Selatan melibatkan klaim teritorial yang tumpang tindih oleh beberapa negara, termasuk China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan juga Taiwan. Wilayah ini menjalurkan perdagangan maritim yang sangat vital, menghubungkan Samudra Pasifik dan juga dengan Laut Cina Selatan. Dan kemudian dengan Selat Malaka. Lebih dari separuh perdagangan global melintas wilayah di wilayah ini, dan konflik berkisar pada kontrol pulau, terumbu karang, dan juga perairan yang kaya akan sumber daya alam. Tindakan tegas China, termasuk pembangunan pulau dan juga penumpukan militer, telah meningkatkan ketegangan di kawasan itu, yang menyebabkan kekhawatiran tentang keamanan maritim dan juga kebebasan navigasi. Perselisihan ini memiliki implikasi signifikan bagi stabilitas regional serta dinamika geopolitik yang sangat luas, termasuk peran Amerika Serikat dan di kawasan Asia Pasifik dan juga pengaruh China yang semakin besar. Upaya untuk menyelesaikan perselisihan ini telah menantang semua negara dengan negosiasi diplomatik serta terhenti di tengah kepentingan bersaing dan juga keluhan historis. Secara keseluruhan, Laut Cina Selatan tetap menjadi titik nyala utama arus global dengan implikasi untuk perdagangan, keamanan, dan keseimbangan dan kekuatan di kawasan Asia Pasifik. Penyelesaian sengketa ini membutuhkan dialog dan juga komitmen internasional untuk mencapai solusi dan juga penyelesaian secara berkelanjutan dan juga damai, dan juga pentingnya upaya untuk dilakukan dalam penyelesaian sengketa ini, termasuk dialog multilateral melalui forum seperti ASEAN Regional Forum dan upaya bilateral antara negara-negara terlibat. Pengembangan Code of Conduct (COC) di Laut Cina Selatan menjadi inisiatif untuk mencapai kesepakatan yang mengatur perilaku negara-negara di wilayah ini. Oke teman-teman semuanya, kita mulai saja sesi tanya jawab kali ini mengenai isu Laut Cina Selatan. Dan sudah bersama saya pengamat politik dari ASEAN. Saya akan menanyakan tentang bagaimana sih ketegangan di Laut Cina Selatan menguji kesatuan ASEAN, dan juga sejauh mana kepentingan nasional masing-masing negara anggota menghambat atau memajukan kebijakan regional yang koheren. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ketegangan yang ada mengenai Laut Cina Selatan telah menguji kesatuan ASEAN dan sangat mempengaruhi kepentingan nasional pada masing-masing negara anggota, terutama dalam ASEAN. Dan juga terdapat beberapa cara kenapa hal-hal tersebut sangat berpengaruh pada wilayah ASEAN. Yang pertama, peran ASEAN sendiri dalam menyelesaikan konflik. ASEAN telah berupaya untuk menyelesaikan konflik yang ada di Laut Cina Selatan melalui perundingan dan juga diplomasi. ASEAN telah menegaskan bahwa pentingnya untuk memastikan perdamaian dan stabilitas yang ada dalam kawasan tersebut sangat berpengaruh besar. Lalu dalam mempromosikan kerjasama dan juga kooperasi antara negara-negara anggota itu juga sangat berpengaruh dalam peran ASEAN untuk menyelesaikan konflik isu Laut Cina Selatan. Lalu yang selanjutnya, kepentingan nasional negara anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN juga memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda dalam konflik Laut Cina Selatan. Beberapa negara seperti Indonesia memiliki klaim bahwa wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik dengan China. Namun ASEAN juga memiliki kepentingan nasional yang lebih luas, seperti memastikan perdamaian dan juga stabilitas di kawasan tersebut, serta mempromosikan kerjasama dan juga kooperasi antara negara-negara anggotanya tidak terlepas dari peran ASEAN dalam isu ini. Yang selanjutnya, keterlibatan negara-negara non-pengklaim atau negara-negara yang tidak mengklaim hal tersebut. Negara-negara tersebut seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Australia, Inggris, Jerman, dan juga India telah terlibat dalam banyak konflik Laut Cina Selatan.
Keterlibatan tersebut juga sangat meningkatkan ketegangan dan sangat berpengaruh pada pentingnya nasionalisme pada masing-masing negara anggota ASEAN. Yang selanjutnya, eksistensi kepentingan nasional Cina. Cina memiliki kepentingan nasional yang kuat dalam Laut Cina Selatan, termasuk klaim bahwa wilayah yang luas dan kepentingan strategis sebagai jalur komunikasi internasional. Cina juga memiliki kepentingan nasional untuk memperkuat posisinya sebagai the big power di kawasan regional dan juga internasional. Yang selanjutnya, keterlibatan ASEAN dalam menyelesaikan masalah pada Laut Cina Selatan. ASEAN telah berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan, termasuk melalui perundingan COC atau Code of Conduct dengan China. ASEAN juga telah meminta dukungan dari para mitranya untuk mempromosikan kerjasama dan kooperasi antara negara-negara anggota, serta memastikan kepentingan bersama dalam menyelesaikan masalah pada Laut Cina Selatan. Lalu dalam ketegangan ini juga ASEAN telah menguji kesatuan ASEAN yang sangat memiliki pengaruh-pengaruh penting pada nasionalisme masing-masing negara anggota seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ketegangan di Laut Cina Selatan juga menjadi salah satu ujian terbesar bagi kesatuan ASEAN dan kebijakan regional yang koheren di kawasan tersebut. ASEAN sebagai organisasi regional yang beranggotakan 10 negara memiliki tantangan dalam menghadapi ketegangan antara kepentingan nasional masing-masing negara anggota dan juga kebutuhan untuk memajukan kebijakan bersama yang dapat mencapai keseimbangan dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Mungkin saya akan menyebutkan beberapa hal-hal yang sangat berpengaruh juga secara singkat. Yang pertama ada kepentingan kedaulatan dan wilayah. Yang kedua, hubungan bilateral dengan Cina. Yang ketiga, perbedaan pendekatan terhadap kebijakan luar negeri. Yang selanjutnya ada pengaruh eksternal. Secara keseluruhan, ASEAN ini dihadapkan pada tugas yang kompleks untuk mempertahankan kesatuan dalam menghadapi ketegangan di Laut Cina Selatan sebenarnya. Tetapi sambil mempertimbangkan hal-hal tersebut, kepentingan nasional masing-masing negara ini sangat dipikirkan oleh ASEAN. Meskipun terdapat tantangan besar dalam memajukan kebijakan regional yang koheren, upaya diplomasi, dialog terbuka, dan kompromi tetap menjadi kunci untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak dan mendukung stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut. Saya kira itu dari saya sebagai pengamat wilayah ASEAN. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Saudara Aulia Putri atas penjelasannya mengenai ASEAN. Jadi bisa disimpulkan bahwa ASEAN memiliki upaya yang sangat signifikan untuk mengenai kasus tersebut ya. Oke, mungkin selanjutnya saya ingin menanyakan dari konteks hubungan internasional mengenai teori realisme. Sudah bersama saya Ibu Immanuel Gueselsi sebagai pengamat politik China. Bagaimana nih Ibu tindakan agresif China di Laut Cina Selatan mencerminkan upaya untuk mengubah tatanan regional menjadi lebih multipolar dan juga bagaimana respon negara-negara lain sesuai dengan pandangan ini, sesuai dengan teori realisme. Baik Ibu, silakan. Jadi untuk membahas bagaimana teori realisme melihat tindakan Cina, kita harus mengerti dahulu apa sih teori realisme itu sendiri. Jadi realisme adalah sebuah teori dalam hubungan internasional yang menekankan pada sifat anarkis dari sistem internasional, di mana negara-negara bertindak atas dasar kepentingan nasional mereka sendiri. Pemikiran realis ini menyoroti persaingan dan konflik sebagai fenomena alami dalam politik global dengan fokus utama pada keamanan pada kekuasaan. Nah, kalau kita melihat lagi nih, sebelumnya Amerika sangat menguasai sistem internasional dalam ekonomi, keamanan, dan lain-lain. Seiring perjalannya waktu, kita melihat saat ini Cina sudah berkembang pesat, apalagi dalam bidang ekonomi dan teknologi. Dalam hal ini, yang awalnya sistem internasional dipegang oleh Amerika, Cina berhasil membuat sistem regional Amerika ini menjadi multipolar, yang artinya konteks multipolar ini artinya mendirikan banyak negara-negara penguasa lainnya untuk berada di dalam satu sistem internasional. Jadi Cina berhasil mematahkan kekuasaan Amerika yang awalnya kelihatannya sangat kuat. Cina itu mampu melampauinya dalam konteks di dalam isu sengketa Laut Cina ini. Mereka berhasil menguasai wilayah maritim di daerah Laut Cina Selatan yang berorientasi pada perdagangan, sehingga ekonomi Cina sendiri bisa sangat meningkat sampai sekarang ini.
Nah, untuk bagaimana respon-respon negara-negara lain melihat hal ini, yang seperti kita tahu pada kemarin negara-negara lain mulai setelah menyadari hal tersebut, negara-negara lain protes dong. Karena mereka tidak mendapatkan benefit yang sama seperti apa yang Cina dapatkan. Karena seperti yang kalau kita lihat kembali ke latar belakang, Cina yang membuat peraturan itu, yang mendeklar kalau wilayah ini itu adalah wilayah-wilayahnya, sehingga bagi negara-negara lain itu adalah hal yang tidak adil dan tidak menguntungkan bagi mereka dan sangat merugikan, sehingga mereka protes dan sudah mulai dan menimbulkan konflik yang kita kenal dengan sengketa Laut Cina Selatan saat ini. Baik, terima kasih Bu Immanuel atas jawabannya. Oke, mungkin selanjutnya saya ingin menanyakan khususnya terhadap Jepang sebagai negara yang memiliki ikatan perdagangan yang kuat dengan China. Sudah bersama saya Ibu Firly, bagaimana kondisi konflik dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi global, terutama dalam hal perdagangan, energi, dan juga rantai pasokan. Oke, kalau dari sudut pandang Jepang itu sendiri, eskalasi konflik Laut Cina Selatan bisa sangat merusak stabilitas ekonomi global. Kenapa? Karena Jepang sangat bergantung pada jalur perdagangan ini untuk impor energi seperti minyak dan gas dari Timur Tengah. Gangguan di jalur ini akan mengakibatkan krisis energi, meningkatkan biaya produksi, serta menaikkan harga barang. Selain itu, rantai pasokan global untuk bahan baku dan komponen manufaktur juga terganggu. Dan hal ini menyebabkan penundaan dan kenaikan biaya logistik. Nah, hal ini juga berdampak negatif pada industri dan ekonomi Jepang serta pasar global itu sendiri. Nah, untuk mengatasi potensi resiko ini, Jepang mungkin akan meningkatkan kerjasama regional dan memperkuat kehadiran militer di kawasan Jepang itu sendiri. Jepang juga akan mendukung upaya diplomatik untuk menjaga keamanan maritim dan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Baik, terima kasih Ibu Firly atas jawabannya. Mungkin selanjutnya sebagai lawan Amerika Serikat, lawan China sebagai negara superpower, ada Amerika Serikat. Sudah bersama saya dengan Bapak Rafael. Saya ingin menanyakan bagaimana keuntungan atau juga kerugian secara strategis dan ekonomis oleh militerisasi Laut Cina Selatan, dan juga bagaimana dinamika ini mempengaruhi aliansi dan rivalitas global khususnya antara Amerika Serikat dan juga China. Ya, karena Amerika ini memiliki pendekatan yang tegas ya terhadap militerisasi Laut Cina Selatan. Jadi Amerika itu menjalankan misinya, yaitu kebebasan navigasi atau Freedom of Navigation Operation. Jadi karena ketegasan ini, Amerika merekrut aliansi-aliansi mereka yang di Asia Tenggara. Mereka yang merasa terancam dengan militerisasi Laut Cina Selatan yang dilakukan oleh China. Seperti contohnya negara-negara Filipina, Vietnam, Malaysia, dan juga melakukan kolaborasi dengan Jepang dan Australia yang khawatir dengan semakin besarnya militer China di Laut Cina Selatan. Lalu pengaruh diplomatiknya adalah Amerika Serikat dapat memposisikan diri mereka sebagai negara yang percaya kepada kebebasan navigasi. Jadi mereka ingin Laut Cina Selatan itu untuk siapa saja, bukan untuk hanya satu negara. Keuntungannya adalah dengan kehadiran militer, Amerika dapat memastikan jalan perdagangan di Laut Cina Selatan itu dapat berjalan dengan lancar. Lalu keuntungannya juga ya, Amerika tadi dapat mempererat hubungan diplomatik dengan negara-negara Asia Tenggara yang merasa terancam dengan militer di Laut Cina Selatan. Lalu kerugiannya adalah karena Amerika harus mengirim militer mereka ke sana, jadi tentunya ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh militer Amerika Serikat untuk mengirim pasukan mereka ke Laut Cina Selatan. Lalu kerugiannya ada juga mungkin adanya ketegangan ya antara Amerika dan China, karena Amerika harus mengirimkan pasukan mereka dan
harus ya tektok dengan pasukan dengan China. Mungkin kemudian dampak ekonominya, karena China sendiri itu merupakan salah satu pusat ekonomi yang besar ya, mungkin ada beberapa negara yang dirugikan karena adanya ketegangan antara Amerika Serikat dengan China. Jadi mereka harus pilih lah mau mendekatkan kedekatan diplomatik dengan Amerika atau dengan China. Lalu untuk rivalitas, tentunya karena masalah ini dengan Amerika Serikat dengan China, tentu rivalitas semakin kencang ya antara Amerika dan China, karena mereka sama-sama mengirimi militer mereka ke Laut Cina Selatan, dan Amerika sudah mengambil tindakan bahwa mereka tegas bahwa mereka akan percaya dengan pegangan mereka, yaitu freedom of navigation. Oke, baik, terima kasih Pak Rafael atas penjelasannya. Mungkin masih menyinggung masalah hubungan Amerika Serikat juga dengan masalah ini. Saya ingin menanyakan langsung kepada pengamat politik dari Taiwan, bagaimana isu ini mempengaruhi hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan, terutama dalam konteks kebijakan One China. Iya, terima kasih Bapak Apin atas pertanyaan yang bagus. Ketegangan di Laut Cina Selatan memperkuat hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan dalam berbagai aspek. Meskipun Amerika Serikat tetap berpegang pada kebijakan One China, ketegangan tersebut mendorong Amerika Serikat untuk memberikan dukungan militer dan diplomatik yang lebih besar kepada Taiwan. Nah, dalam konteks realisme, ini merupakan salah satu upaya Amerika Serikat untuk menyeimbangkan kekuatan China dan memastikan stabilitas serta keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Nah, strategi ambiguitas ini tetap digunakan oleh Amerika Serikat untuk mempertahankan fleksibilitas kebijakan. Tetapi, sinyal dukungan kepada Taiwan menjadi semakin jelas. Paham kan, Pak? Nah, jadi ini tuh sebagai salah satulah tanggapan terhadap tindakan agresif Cina di Laut Cina Selatan. Mungkin dari saya segitu sih, Pak. Oke, baik, terima kasih atas penjelasan dari narasumber kami. Mungkin selanjutnya saya akan menanyakan bagaimana perspektif dari negara-negara kalian mengenai kebijakan secara nasional, regional, juga global. Dan mungkin bisa saya mulai sebagai negara ASEAN, Putri. Ibu Putri boleh jelaskan bagaimana ASEAN menindaklanjuti kebijakan secara regional mengenai isu ini? Boleh, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Saya sendiri sebagai salah satu pengamat politik di wilayah ASEAN, di mana ASEAN ini adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. ASEAN memainkan peran penting dalam menangani masalah Laut Cina Selatan ya, seperti yang kita semua sudah ketahui. ASEAN ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap urusan global. Secara organisasi regional, ASEAN juga bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional dengan mempromosikan kerjasama dan dialog antar negara anggotanya. Lalu dalam konteks Laut Cina Selatan itu sendiri, ASEAN telah mengambil sikap yang netral sebetulnya, menekankan teritorial semua negara yang terlibat. Upaya ASEAN juga sangat besar dalam mempromosikan kedaulatan dan integritas laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS, dan juga mendukung kode untuk pertemuan tidak terencana di Laut Cina Selatan untuk mengurangi resiko kecelakaan dan juga konflik. Selain itu, ASEAN juga secara aktif terlibat dalam upaya diplomatik untuk menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan, termasuk melalui KTT ASEAN Tiongkok dan KTT ASEAN Amerika Serikat. Lalu sebagai seorang pengamat politik dari wilayah ASEAN sendiri, mengenai isu Laut Cina Selatan ini
memunculkan berbagai aspek. Yang pertama dari aspek diplomasi, yaitu ASEAN berupaya untuk mempertahankan keseimbangan dan stabilitas melalui dialog multilateral dengan semua pihak terkait. Lalu pihak terkait tersebut termasuk Tiongkok, di mana pendekatan ini bertujuan untuk mencapai solusi yang akan menghormati hukum internasional seperti UNCLOS, dan juga mendorong Code of Conduct atau COC yang mengatur perilaku di Laut Cina Selatan. Lalu dari aspek nasional, negara-negara ASEAN memiliki nasional yang beragam terkait sumber daya alam, keamanan, dan kedaulatan di Laut Cina Selatan. Beberapa negara seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan Tiongkok sebenarnya. Lalu juga sementara Indonesia mengelola perairan strategis di sekitar Kepulauan Natuna. Lalu untuk bagian regional, isu Laut Cina Selatan mempengaruhi stabilitas regional ASEAN. Ketegangan antar negara di kawasan tersebut dapat mempengaruhi integrasi ASEAN dan kerjasama regional lainnya. Lalu ASEAN juga berupaya untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama untuk mencegah eskalasi konflik. Yang selanjutnya dari aspek global, secara global Laut Cina Selatan ini menjadi fokus yang sangat utama karena rute maritim ini sangat penting untuk perdagangan dunia dan juga sumber daya alam yang sangat kaya. Kestabilan di kawasan ini berdampak pada keamanan global dan hubungan antar internasional, terutama antara Tiongkok dan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Saida atas penjelasannya. Mungkin sebagai China yang memiliki kontroversi lumayan sengit terhadap negara Taiwan, saya ingin menanyakan bagaimana kebijakan Taiwan terhadap isu tersebut. Boleh silakan Bapak Stefano Aldrin. Nah, baik. Kalau dari saya sendiri sebagai pengamat dari Taiwan, yang kita tahu tentang Laut Cina Selatan, Taiwan itu mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan berdasarkan peta 11 dash line yang dibuat oleh Republic of China atau ROC sebelum akhirnya dipindah tangan kepada Taiwan pada tahun 1949. Nah, klaim tersebut tumpang tindih terhadap klaim oleh Cina yang tadi sudah dijelaskan oleh Putri. Nah, dalam peta tersebut mengatur akan pulau terbesar di Kepulauan Spratly, yaitu Pulau Taiping, yang menjadi perebutan lah di antara China dan Amerika Serikat. Nah, yang setahu saya ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh Taiwan terkait isu Laut Cina Selatan ini. Nah, yang pertama mungkin lebih tepatnya ada tiga kebijakan yang dibuat oleh Taiwan. Nah, satu, mempertahankan Kepulauan Taiping yang tadi saya jelaskan. Nah, Taiwan secara aktif mempertahankan kontrol atas Pulau Taiping yang memiliki landasan pacu, stasiun cuaca, dan stasiun penelitian. Nah, jadi secara keseluruhan itu Pulau Taiping itu sangat berharga buat China maupun Amerika Serikat. Kedua, ada pendekatan damai. Nah, Taiwan ini menyerukan solusi damai melalui dialog dan menghormati hukum internasional, termasuk konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Nah, yang ketiga, peningkatan pertahanan. Nah, Taiwan telah meningkatkan kehadiran militer dan infrastruktur di Pulau Taiping untuk memperkuat klaimnya dan mempertahankan kepulauan tersebut dari China lah, karena lagi panas isunya. Mungkin dari saya itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Stefano Aldrin atas penjelasannya. Mungkin saya akan kembali menekankan terhadap isu ini perspektif global. Sebagai negara Amerika Serikat, sebagai lawan China, sebagai negara superpower, bagaimana tanggapan US mengenai isu ini? Boleh silakan Bapak Rafael. Ya, menurut saya tanggapan Amerika Serikat seperti yang tadi sudah saya bilang cukup tegas ya terhadap isu militerisasi Laut Cina Selatan ini. Karena mereka sangat percaya dengan kebebasan navigasi atau freedom of navigation operation.
Jadi Amerika Serikat ini rutin mengadakan operasi kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan untuk menentang klaim maritim yang dilakukan oleh China. Lalu bagaimana cara Amerika Serikat melakukan itu, yaitu dengan seperti tadi aliansi dan kerjasama militer oleh negara-negara di Asia Pasifik yang merasa terancam dengan keadaan militerisasi China Selatan, Laut China Selatan. Lalu apa sih yang diperjuangkan oleh Amerika Serikat untuk kasus Laut China Selatan itu? Yaitu satu, Amerika berkomitmen untuk menjaga kebebasan navigasi di perairan internasional dan memastikan bahwa Laut China Selatan tetap terbuka untuk semua negara sesuai dengan hukum internasional yang ada. Lalu Amerika Serikat mendorong penyelesaian sengketa maritim berdasarkan hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Meskipun AS belum sendiri meratifikasinya. Kemudian Amerika memiliki komitmen untuk melindungi mitra dan sekutunya di kawasan yang merasa terancam oleh ekspansi militer China, memberikan dukungan melalui kerjasama militer dan bantuan pertahanan. Itu aja dari sudut pandang sebagai saya sebagai pengamat Amerika Serikat. Baik, terima kasih Pak Rafael atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin dari proses terjadinya perdagangan dan juga jalur perdagangan, mungkin saya akan menanyakan perspektif Jepang. Sudah bersama saya Ibu Lili. Oke, bisa jelaskan bagaimana kebijakan Jepang atas isu tersebut? Silakan. Oke. Sebagai seorang pengamat kebijakan luar negeri dari Jepang, saya melihat bahwa negara kami memandang situasi di Laut Cina Selatan dengan serius dan penuh kehati-hatian. Jepang bukanlah pihak yang terlibat langsung dalam sengketa teritorial di wilayah tersebut. Tetapi kami sangat menyadari pentingnya kawasan tersebut bagi stabilitas dan keamanan regional, serta dampaknya terhadap perdagangan global. Dari sudut pandang diplomasi, Jepang berkomitmen untuk mendukung penyelesaian sengketa secara damai dan berdasarkan hukum internasional. Secara nasional, kebijakan kami berfokus pada memperkuat pertahanan dan kerjasama maritim dengan negara-negara di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, seperti Filipina dan Vietnam. Jepang juga telah memberikan bantuan berupa kapal patroli, pelatihan maritim, dan dukungan teknis kepada negara-negara tersebut. Di tingkat regional, Jepang aktif dalam forum-forum seperti ASEAN dan East Asia Summit. Kami mendorong dialog multilateral untuk mengurangi ketegangan dan mempromosikan kerjasama maritim yang lebih kuat. Dalam konteks global, Jepang berupaya memperkuat aturan-aturan internasional mengenai laut dan mendukung mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Dampak dari ketegangan di Laut China Selatan terhadap Jepang cukup signifikan. Gangguan terhadap jalur perdagangan utama di kawasan ini dapat mengancam stabilitas ekonomi kami. Selain itu, ketidakpastian di wilayah tersebut juga menambah tantangan dalam menjaga keamanan dan stabilitas regional yang memaksa Jepang untuk lebih aktif dalam diplomasi dan pertahanan. Jepang juga berjuang untuk mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan navigasi dan supremasi hukum internasional di lautan. Kami juga berusaha mencegah dominasi China yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Pasifik. Secara keseluruhan, Jepang memainkan peran yang sangat penting dalam dinamika. Segitu dari saya sebagai seorang pengamat kebijakan luar negeri dari Jepang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vera penjelasannya. Oke, baik, sudah 4 perwakilan negara-negara yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Saya ingin menanyakan bagaimana China sebagai negara inti atas kasus ini. Silakan Ibu Immanuel atas penjelasannya, silakan. Jadi kalau kita melihat lagi nih dari berdasarkan perspektif dari negara-negara yang sudah dijelaskan sebelumnya, Cina dari awal isu ini ada, itu karena Cina mengklaim bahwa Laut Cina Selatan itu berdasarkan historis.
Klaim historis ini, Cina mengklaim bahwa sebagian besar Laut Cina Selatan termasuk Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, Kepulauan Sankaku, dan bagian dari wilayah nasional mereka ini didasarkan pada dokumen historis seperti catatan kuno, catatan sejarah, navigasi dari dinasti-dinasti Tiongkok kuno yang telah menunjukkan keberadaan Tiongkok di wilayah ini. Dan jika kita melihat sejarah, Cina memang sudah merupakan salah satu wilayah yang sudah ada sejak lama karena sebagian populasinya juga berada di negara Cina. Nah, setelah kita melihat kembali, setelah mengetahui sejarah klaim historis yang Cina perjuangkan dari wilayah Laut Cina Selatan ini, Cina akhirnya terus berpedoman untuk mempertahankan wilayah sangketanya, wilayah teritorial maritimnya. Dengan pada tahun 2013 ada satu kebijakan yang dikenal dengan nama One Belt One Road yang dirancang sebagai koridor transportasi yang dibangun berdasarkan rute perdagangan jalur sastra kuno, yaitu Belt merujuk pada rute darat dan untuk melintasi Asia Tengah, sedangkan Road itu merujuk pada rute maritim yang melewati Laut Cina Selatan ke Samudra Hindia dan kemudian ke Afrika Timur dan Mediterania. Kebijakan One Belt One Road ini atau biasa disebut OBOR atau Belt and Road Initiative yang digagas oleh Tiongkok, ada beberapa cara bagaimana Cina merealisasikan kebijakan ini. Yang pertama melalui proyek-proyek, kita singkat aja BRI ya. BRI, Tiongkok meningkatkan kehadiran ekonominya berbagai negara Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui, negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina dan Vietnam dari awal pada saat mereka menyadari kerugian negara mereka memprotes dan mengklaim sebagian wilayah maritim di Laut Cina Selatan. Nah, dari kebijakan ini Cina berusaha mengupayakan satu sistem diplomasi yang bipolar, yaitu Cina berusaha melakukan diplomasi dengan negara-negara tidak dalam forum tapi lebih ke dengan negara tersebut yang bersangkutan. Melalui ini juga Cina berusaha membuat negara-negara tersebut memiliki ketergantungan ekonomi terhadap Cina. Seperti yang kita tahu, sebagian produksi terbesar itu berada di Cina. Banyak negara-negara mengambil barang produk dari Cina. Jadi dan juga Cina melakukan militerisasi dan infrastruktur di bagian wilayah Laut Cina Selatan, yaitu di daerah perbatasan. Cina memperkuat militernya yang ada di situ untuk menjaga keamanan wilayah di laut yang terlibat dalam sengketa. Dan mungkin kalau kita melihat lagi, ini saat terjadi penolakan, Cina itu berusaha untuk melakukan diplomasi dengan, walaupun ini dibahas dalam forum-forum dan sudah ada seperti dibahas dalam PBB, dalam UNCLOS, tapi Cina menentang hasil keputusan dari pertemuan forum tersebut. Karena Cina akan terus berpegang teguh pada klaim historis yang Cina yakini bahwa itu adalah benar dan itu adalah wilayah mereka. Dan Cina tidak akan pernah, kalau saya lihat dari kebijakan-kebijakan ini saja, Cina mempunyai sebuah antusias, ambisi yang tinggi untuk terus memperjuangkan wilayah-wilayah yang sudah ia klaim dari pertama, yaitu melalui the 9 dash line yang sudah dia atur dari awal agar akan tetap seperti demikian. Karena Cina tidak seperti yang kita lihat juga dalam sudut pandang realisme, Cina tidak akan
ini akan berhubungan dengan Amerika kembali. China akan membuat sistem internasional ini menjadi multipolar, di mana tidak hanya Amerika saja, tetapi negara-negara lain yang mempunyai kemampuan dan sumber daya yang mumpuni bisa untuk menjadi negara yang kuat, bisa menjadi untuk negara yang memiliki kekuatan di dalam sistem internasional. Maka dari itu, China akan terus berpegang teguh dan tidak akan mengubah prinsip mereka, tujuan mereka, dan mereka akan terus melakukan upaya diplomasi dengan cara yang face to face dengan negara-negara yang merasa dirugikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Iman atas penjelasannya. Oke semuanya teman-teman, atas penjelasan 5 narasumber ini, bahwa disimpulkan ketegangan di Laut Cina Selatan yang didorong oleh kebijakan ekspansionis dan militerisasi China memiliki implikasi signifikan terhadap dinamika keamanan dan juga geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Hubungan China dengan Taiwan khususnya berada di pusat konflik karena tindakan agresif China tidak hanya meningkatkan ancaman langsung terhadap keamanan Taiwan, tetapi juga memperkuat dukungan internasional, terutama di negara Amerika Serikat dan juga ASEAN. Nah, situasi ini juga memperumit hubungan diplomatik di kawasan, mempengaruhi stabilitas regional, dan juga menimbulkan tatanan terhadap internasional berbasis aturan. Terima kasih semuanya atas penjelasannya hari ini. Kita akan bertemu kembali di sesi selanjutnya. Terima kasih.